Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita bertemu kembali bersama di channel YouTube Elkanah Ministry. Dan ada saya Yeti saudara. Kami akan bersama dengan saudara membaca Alkitab hari ini. Dan puji Tuhan hari ini kita akan memasuki pembacaan Alkitab di Kejadian pasalnya yang ke-28. Saudara, selamat datang dan selamat membaca Alkitab bersama dengan kami. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita akan naikkan satu pujian, kita akan berdoa memohon tuntunan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu senangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Dalam setiap keadaan kami percaya, kami katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul kembali di dalam izin-Mu Tuhan. Di dalam waktu-Mu yang indah, kami akan membaca firman Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami yang membuka Alkitab, yang membaca firman Tuhan, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini. Setiap kami dijamah Tuhan. Setiap kami beroleh berkat.
setiap firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami baca tidak akan lalu dengan sia-sia Tuhan. Tetapi itu akan masuk di hati kami, mendapat tempat, menjadi perbuatan, perilaku kami setiap hari, berbuah dan menjadi berkat. Ya Roh Kudus yang baik, biarlah Engkau memberi kami belas kasihan, memberikan kami pertolongan-Mu. Di saat kami tidak mengerti, Engkau akan menuntun kami lewat setiap kata dan kalimat dalam firman Tuhan ini. Engkau membuka setiap pemikiran-pemikiran kami, dan Engkau memberi pemahaman yang baru, pengertian, hikmat dan bijaksana, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami siap untuk membaca Alkitab dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita sama-sama akan membaca Alkitab yang luar biasa hari ini, saudara. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab Kejadian pasalnya yang ke-28, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Jika saudara sudah siap membuka Alkitab, membacanya, mari katakan puji nama Tuhan. Dan jika kalian teman-teman semua saudara-saudara belum sempat membuka Alkitab, mari kami mengundang saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang penting bagi kita semua siang ini. Dalam nama Yesus. Kejadian 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Elohim yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Elohim kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Perikop selanjutnya, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Elohim turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Elohim Abraham nenekmu, dan Elohim Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Elohim. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Elohim akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Elohimku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kita sudah selesai membaca, saudara. Dan saya percaya sungguh firman Tuhan adalah firman yang dahsyat, yang akan selalu mengingatkan kita dan akan selalu memberikan pengertian sehingga kita bisa mengerti, menerima, dan itu menjadi buah bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, pembacaan hari ini telah selesai. Namun saya mengingatkan buat semua saudara-saudara terkasih, mari saudara, jika saudara menemukan poin penting atau jika saudara diberikan hikmat oleh Roh Kudus, mari saudara bisa bagi di kolom komentar, sehingga ada banyak saudara yang lain bisa terberkati, saudara. Dan tidak lupa kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah subscribe, yang sudah share video kami, dan yang sudah masuk dalam kolom komentar. Kami percaya saudara dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengundurkan diri, tetapi kami percaya Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Sampai bertemu besok hari, saudara. Mari kita semakin komitmen, semakin setia untuk membaca Alkitab setiap hari. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.